和本统领过不去吗？耿副统领，这里是黑牢区，此人到了我黑牢区，便是我田某的犯人。你这个黑牢大队长，马上就要当到头了。谁若想陷害咱们的恩人，我田某绝不答应。外面一个叫萧雅的炼药师说受了丹阁阁主之令，气殿的执事求见，说是受了气殿殿主之命。耿统领，外面又有人求见，这次又是谁啊？ Halo semuanya, kembali lagi bersama Bang Jago guys. Seperti biasa admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan cerita dari Hussein Jujai. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama langsung saja kita masuki yuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang kini Bos Kincen masih berada di penjara hitam. Namun perlakuan dirinya selama di penjara terlihat sangatlah baik. Bahkan yang ia rasakan saat ini bukannya penyiksaan, malah pelayanan layaknya hotel bintang 5. Karena memang wakil komandan dan jajarannya saat ini telah mengetahui mengenai identitas Bos Kincen yang sebenarnya, yang tentu Bos Kincen adalah master besar alkemis. Selain itu, perlakuan luar biasa semua penjaga lapas juga didasari Bos Kincen yang berniat untuk menyembuhkan semua orang dari aura negatif di tempat itu. Pertama, Bos Kincen memberikan semangkuk obat kepada Kapten Tian. Sungguh luar biasa, setelah semua dilahapnya, tiba-tiba aura merah muncul yang itu merupakan aura negatif yang keluar dari tubuhnya. Dan scene kemudian berpindah di tanah Bloodland. Terlihat di sana salah satu penjaga yang sedang kebingungan bahkan mondar-mandir untuk menunggu Presiden Bloodland selesai berkultivasi. Tak lama dirinya yang tak sabar lantas langsung merangsek masuk dan akhirnya bertemu dengan Presiden Bloodland. Si penjaga di sana melaporkan mengenai adanya seseorang yang ingin bertemu dengannya, yang itu adalah Tetua Pepiliun Pil Tetua Subo. Mendengar itu, sang presiden lantas menolaknya karena sebelumnya dirinya sudah berpesan untuk tidak mengganggunya jika bukan sesuatu hal yang sangat penting. Di sana si penjaga melanjutkan mengenai penjelasannya atas Tetua Subo yang merupakan wakil ketua Pavilion Pil yang kini membawa sebuah pesan yang sangatlah penting. Namun kembali si presiden masihlah tetap sombong dan arogan dan juga tak percaya mengenai kali ini adanya sosok wakil ketua Pavilion. Dengan wajah ketakutan, si penjaga kemudian mengeluarkan sebuah token ketua Pavilion milik Juo Kingpeng. Awalnya presiden menolak dan enggan menemuinya, tapi setelah melihat token itu ia pun akhirnya setuju dan akan menemui dari Tetua Subo. Tak lama Tetua Subo dan Heinu akhirnya datang. Mereka juga langsung menghormatinya dan mulai memperkenalkan diri. Dan dari sini nama presiden adalah Nanggongli, kita sebut saja Sinagog. Tak banyak cincong, Sinagog lantas langsung menanyakan mengenai sebuah pesan yang dibawa mereka. Mendengar itu, sontak Heinu langsung bergerak dan langsung mengatakan mengenai tujuan kedatangannya ke tempat ini, yakni akan memberikan sebuah pesan dari sosok tuan muda kepada Sinagog. Mendengar itu Sinagog menjadi penasaran dengan sosok tuan muda mereka. Dengan itu ia pun langsung menanyakan mengenai kepentingan mengenai tuan muda yang disebutkan Heinu itu. Bahkan sebelum mereka menjawabnya, Sinagog juga tak segan langsung mengusirnya, yang secara otomatis Sinagog memanglah tidak mau menerima pesan dari Bos Kincen itu. Namun sebelum pergi, Heinu kemudian menyinggung mengenai kekuatan Sinagog yang kini stuck di tingkat ke-6. Sontak mendengar itu ia pun langsung menghentikan langkah dari Heinu dan juga Tetua Subo. Di sana Heinu kemudian melanjutkan semua penjelasannya yang tentu itu berkaitan dengan kehidupan Sinagog di masa lalu. Yang ternyata Sinagog awalnya seorang master Bloodland biasa di tanah Bloodland Bianjo. Kemudian singkat cerita dirinya bertemu dengan master Bloodland yang melewati tanah 100 dinasti. Yang kemudian ia pun ditinggalkan karena Sinagog tak memiliki bakat yang cukup kuat.
Dengan itu, ia pun tak menyerah dan terus berlatih dari pengalamannya hingga sampailah menjadi seorang presiden Bloodline dari dinasti Wei. Sejarah kelam kehidupannya yang kini dikisahkan Heinu tentu membuatnya menjadi sangat marah. Bahkan sinagog menuduh Heinu itu telah menyelidikinya. Namun sinagog masihlah membiarkannya dan langsung meminta mengenai pesan yang dibawanya itu. Dengan cepat Heinu pun langsung memberikan sepucuk surat berwarna coklat merah yang langsung dibacanya. Ya, setelah membacanya, sinagog menjadi terkejut seakan tak percaya mengenai isi dari dalam surat itu. 这怎么可能？ Yang ternyata itu merupakan sebuah teknik Bloodline yang sangat legendaris. Sinagog yang awalnya arogan dan sombong kini ia pun berubah menjadi seketika menjadi sosok yang kepo mengenai penulis dari surat itu. Bahkan sinagog yang awalnya berniat mengusir mereka kini juga berubah menjadi sangat sopan dan menjelaskan mengenai sikapnya yang tadi yang jelas adalah salah paham. Di sana sinagog juga langsung memerintahkan kepada anak buahnya untuk menyiapkan sebuah teh terbaik untuk tamu mereka. Namun Heinu menolaknya dan ia pun menjelaskan mengenai potongan teknik Bloodline itu yang tentu ada di tangan Bos Qianchen. Mendengar itu, sinagog lantas langsung menanyakan mengenai keberadaan dari Bos Qianchen. Heinu menjelaskan bahwa sebelumnya Bos Qianchen juga berniat untuk bertemu dengan presiden. Tapi di perjalanan ternyata telah terjadi sesuatu kepada dirinya yang itu adalah ulah dari penjaga kota. Seketika sinagog yang mendengarnya juga langsung merasa marah dan tak banyak basa-basi lagi, dirinya pun kemudian berniat untuk menyelamatkannya. Serta ia pun juga menanyakan mengenai nama dari tuan mudanya itu yang tak lain adalah Bos Qianchen. Tak hanya namanya saja, Heinu juga menjelaskan mengenai Bos Qianchen yang juga telah dikenali oleh Dong Pangqing dan Xian Wentian dari tanah Bloodline. Setelah menjelaskan semuanya, Heinu pun seketika pamit dan pergi dari tempat tersebut. Sinagog yang penasaran kemudian langsung memanggil dua anak buahnya itu yakni Dong Pangqing dan Xian Wentian. Singkat cerita, mereka pun akhirnya bertemu. Baik Dong Pang maupun Wentian kemudian langsung menjelaskannya. Setelah mengetahui bahwa Bos Qianchen memanglah sosok yang luar biasa, sinagog pun langsung memerintahkan untuk segera menuju ke divisi penjaga kota dan menyelamatkan Bos Qianchen. Setelah itu, Xin kemudian berpindah di tempat kuil senjata. Saat ini sang ketua juga telah mendapatkan sepucuk surat dari Heinu dan juga tetua Subo. Tak hanya itu, Heinu juga membawa sebuah pusaka pedang untuk diperlihatkan kepada ketua kuil senjata. Yang ternyata itu merupakan sebuah pedang yang telah ditempa dengan metode penempaan yang legendaris. 这是 Dengan teliti dan ulet, sang ketua kemudian memeriksa pedang itu. Dimulai dari besinya, ketahanannya, ukirannya, hingga teknik penempaannya yang memanglah legendaris. Setelah memastikan kebenarannya, sang ketua akhirnya percaya dengan Heinu. Ia pun kemudian bertanya mengenai keberadaan dari Bos Qianchen. Namun sama halnya dengan jawaban sebelumnya bahwa situasi Bos Qianchen saat ini memanglah tidak menguntungkan. Sontak mendengar itu, ketua kuil senjata seketika menjadi sangat marah dikala mengetahui mengenai sosok di balik penangkapan Bos Qianchen yang adalah keluarga Leng. Yang dengan itu, sang ketua akhirnya menyadari bahwa antara keluarga Leng dengan divisi penjaga kota memang telah melakukan sebuah kesepakatan. Dengan itu, sang ketua kemudian berencana untuk mengirim seseorang ke tempat penjaga kota untuk melepaskan Bos Qianchen. Heinu yang mendengarnya lantas berterima kasih serta memberikan pusaka pedang itu kepada ketua Yelu. Di sisi lain, di tempat Papiliun Pil, Zhao Qingpeng seketika menjadi sangat marah dikala mengetahui mengenai kabar Bos Qianchen yang telah ditangkap. Nampaknya berita penangkapan itu ternyata telah dilaporkan oleh Xiao Ya yang bertemu dengan ketua Papiliun Pil. Tak banyak basa-basi, Zhao Qingpeng kemudian menyuruh Xiao Ya pergi ke divisi penjaga kota untuk melepaskan Bos Qianchen. Tak hanya itu, Zhao Qingpeng juga memberikan sebuah tokennya untuk diperlihatkan ke divisi penjaga kota. Di sisi lain, di tempat penjara hitam, terlihat saat ini tengah terjadi sebuah penyiksaan yang dilakukan oleh Kapten Geng, yang mana dirinya saat ini merasa marah mengenai perlakuan divisi penjara hitam kepada Bos Qianchen. Tentu alih-alih menyiksanya, ternyata divisi penjara hitam itu malah melayaninya layaknya seorang raja.
Namun penyiksaan yang terjadi nampaknya tidak bertahan lama dikarenakan Kapten Tian yang sudah datang lantas dengan cepat langsung menghentikannya. Bahkan di sana Kapten Tian merasa tak terima atas perlakuan sadis wakil komandan geng kepada anak buahnya. Tentu bentrokan dari mereka nyatanya membuat sebuah perdebatan yang sangatlah panas. Sampai akhirnya wakil komandan geng lantas menyuruh anak buahnya untuk membawa Bos Qincen. Akan tetapi tanpa diduga, Kapten Tian jelas tak tinggal diam dan langsung bergerak untuk menghalanginya. Di sana dengan pede Kapten Tian mengatakan bahwa tak ada seorang pun yang berhak untuk campur tangan di penjara hitamnya. Tak terkecuali komandan geng yang saat ini berperilaku semena-mena kepada Bos Qincen. Perdebatan yang semakin memanas membuat komandan geng menjadi sangat kesal hingga di sana ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya. Namun Kapten Tian jelas tidaklah gentar, dirinya malahan akan menantangnya untuk bertarung dan melangkahi mayatnya jika ingin membawa Bos Qincen. Mendengar itu komandan geng tak lantas menyerangnya, dirinya malah mengancam posisi Kapten Tian yang tak lama lagi akan segera dicabut. Tak mau terjadi keributan, komandan geng seketika juga langsung pergi dari tempat tersebut. Di sana Kapten Tian juga bertekad untuk melindungi Bos Qincen dengan kekuatannya. Semangat Kapten Tian dan pasukannya membuat Bos Qincen menjadi terkesima. Akan tetapi Kapten Tian saat ini nampaknya tengah khawatir mengenai sosok pangeran ketiga yang kini mulai ikut campur tangan dengan masalah Bos Qincen. Jelas dengan itu ia pun mengatakan bahwa dirinya tak bisa berbuat banyak untuk melindungi Bos Qincen. Dikarenakan pangeran ketiga merupakan salah satu kandidat yang akan menduduki posisi Raja Dinasti Wei selanjutnya. Masalah yang terus membesar membuat Kapten Tian lantas meminta kepada Bos Qincen untuk segera melakukan tindakan. Dikarenakan dirinya tak bisa bertahan lama untuk terus melindunginya. Kekhawatiran yang dirasakan Kapten Tian membuat Bos Qincen juga tak tinggal diam. Ia pun berencana untuk membalas semua perbuatan dari pangeran ketiga kepada dirinya. Sontak mendengar itu, Kapten Tian menjadi sangat terkejut. Dirinya seakan tak percaya mengenai keberanian Bos Qincen yang akan berurusan dengan pangeran ketiga. Di sisi lain di tempat komandan geng, terlihat dirinya saat ini masih merasa kesal atas tindakan dari Kapten Tian. Tak lama di sana kemudian muncul sosok penjaga yang melaporkan mengenai kedatangan alkemis yang ingin bertemu dengan dirinya. Yang tentu Xiaoya menyampaikan mengenai sebuah pesan dari Papiliun Pil. Di sana ia meminta untuk melepaskan Bos Qincen itu. Namun seketika komandan geng menolaknya, bahkan di sana ia memerintahkan untuk mengusir Xiaoya. Tak berapa lama si penjaga kemudian kembali menemui komandan geng. Di sana ia melaporkan mengenai kedatangan seorang Daiken dari Aula Senjata. Sama halnya dengan Xiaoya, perwakilan Aula Senjata juga meminta pada komandan geng untuk melepaskan Bos Qincen. Mendengar itu komandan geng seketika berdiri seakan tak percaya dengan permintaan itu. Yang lantas ia pun langsung kembali menolaknya. Dan lagi-lagi si penjaga kembali menemui dari komandan geng. Kali ini sosok yang datang itu berasal dari tanah Bloodland dengan permintaan yang sama, yakni meminta untuk melepaskan Bos Qincen. Dan kembali jawaban dari komandan geng yakni masihlah menolaknya. Chen Xian yang tak terima dengan jawaban itu, ia pun seketika bergerak untuk menemuinya dan babai bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal donghua ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time, and seperti biasa, salam para jagoan.